berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang terlebih dahulu Pak. Ada rubrik penilaian itu ada beberapa rubrik penilaiannya yang akan dilakukan. Yang pertama, apakah coaching sesuai dengan alur tirta? Yang pertama dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya apakah sudah muncul atau belum. Kemudian yang kedua, proses coach dan coachee akan dinilai sesuai rubrik penilaian tadi, nanti akan diberikan kepada Bapak seperti apa rubrik penilaiannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Yang berikutnya, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari seorang coach dan bagaimana coach dapat menggali kompetensi dari seorang coachee. Kemudian kompetensi apa saja sih Pak yang ingin dikembangkan? Ada pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching ini Pak? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya pikir saya harus perlu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dengan lebih baik. Kemudian satu lagi, saya pikir penting untuk seorang coach mampu menyampaikan pertanyaan berbobot Bu, itu barangkali. Betul luar biasa ya Bapak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan kali ini? Saya pikir menyampaikan pertanyaan berbobot membutuhkan keterampilan yang baik dalam berkomunikasi ya Bu, saya pikir itu. Kemudian ketika seorang coach mampu bertanya dengan baik, pertanyaannya berbobot, mudah-mudahan menggali potensi dari coachee itu sendiri Bu. Betul. Sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Saya yakin ketika seorang coach mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, itu dapat menghasilkan ide dan gagasan yang merupakan solusi bagi coachee itu sendiri Bu. Betul ya. Mudah-mudahan apa yang sekarang kita diskusikan menjadi ketercapaian nantinya ya kepada kegiatan coaching nanti. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ros. Waalaikumsalam Pak Bos, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak Rosadi kabarnya? Luar biasa Pak, semangat terus tiap hari. Siap Pak Ros, menindaklanjuti pembicaraan kita kemarin. Iya, Pak. Bahwa kita akan berbincang tentang Iya. masalah yang kemarin Pak Ros sempat sampaikan. Iya. Izin bertanya tentang tujuan spesifiknya Pak. Iya Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih nih Bapak sudah datang memanggil saya ketemu ya Pak, ngobrol seperti ini, menghabiskan waktunya. Mungkin ada waktu Bapak buat saya. Saya ada permasalahan nih Pak mengenai pembelajaran di sekolah. Secara kebetulannya di kelas saya gitu, maksudnya di lapangan Pak gitu. Jadi ada anak yang tidak termotivasi belajar Pak, dan itu sudah berlangsung 3 kali pertemuan Pak, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih, ini informasi yang bermanfaat nih bagi saya sebagai wali kelas Pak. Mengingat mungkin ada hal-hal yang saya tidak perhatikan detail. Pak Ros, boleh izin bertanya kembali, menurut Pak Ros kira-kira masalah yang menyebabkan anak ini menjadi hilang motivasinya apa ya Pak Ros? Ya, jadi saya kemarin selama 3 kali pertemuan Pak ya, ada ada ya kasus ini gitu. Di pertemuan ketiga, setelah 3 kali pertemuan itu saya menemukan anak tersebut tidak ikut pembelajaran, dan akhirnya saya coba untuk melihat dan menanyakan kepada anak tersebut. Ternyata di awal identifikasi itu ternyata si anaknya baru ditinggal meninggal orang tuanya Pak, seperti itu Pak. Dan sebelumnya itu
ayahnya. Jadi yang pertama itu ayahnya, kemudian ibunya. Mungkin secara psikologi dia down Pak ya. Jadi dia mungkin teringat-ingat mungkin usia anak SD seperti itu Pak. Jadi masih terngiang-ngiang. Jangankan anak SD, terkadang kita juga seperti itu Pak. Jadi seperti itu permasalahannya itu. Luar biasa Pak. Yang pertama saya berterima kasih dan mengapresiasi langkah yang Pak Ros lakukan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi ini Pak Ros. Izin barangkali apakah ada langkah yang sudah Pak Ros ambil terkait ini? Iya Pak, jadi saya kemarin itu di pertemuan ketiga mencoba pembelajaran dengan strategi kartu ya Pak di lapangan. Dan dari pertemuan ketiga, kalau pertemuan pertama sama kedua belum, mungkin masih standar lah Pak ya. Karena saya melihat anak tersebut selalu diam, dan pas pertemuan ketiga, nah kemarin itu saya bawa permainan kartu, anak tersebut sudah berdiri dari tempat duduknya Pak. Jadi tidak selalu di pinggir lapang pada saat itu, dan minimalnya dia ikut ke kelompoknya seperti itu Pak. Jadi awalnya seperti itu, kemudian mungkin baru sampai sana sih Pak sebetulnya. Ya, saya mengapresiasi apa yang Pak Ros sudah lakukan ya Pak, sehingga anak itu kemudian memunculkan motivasi setelah emosi yang dia alami. Kalau boleh izin bertanya, jika nih misalkan Pak Ros mengambil langkah yang lain untuk meningkatkan motivasi anak ini supaya lebih baik lagi, kira-kira apa yang akan Pak Ros lakukan? Saya berpikir mungkin ketemu psikolog Pak ya, psikolog, kemudian ketemu sama kedua orang tuanya, tapi orang tua anaknya mungkin atau saudaranya yang dia sekarang tinggal, anak tersebut tinggal, karena secara tidak langsung penanggung jawab atau wali untuk anak tersebut adalah yang sekarang dia tinggal. Mungkin itu langkah-langkah yang pertama akan saya lakukan. Terima kasih Pak Ros, ini barangkali masukan buat saya juga ya. Mengingat ketika berhubungan dengan menggunakan pihak lain atau bekerja sama dengan pihak lain itu hal yang baru. Saya pikir ini perlu dukungan dan dorongan, dan saya mendukung 100% apa yang akan Pak Ros lakukan. Dan terkait ini barangkali ini juga harus ada izin pimpinan barangkali ya Pak Ros. Mungkin nanti kita akan bersama-sama ya Pak Ros untuk mendukung hal ini supaya terjadi. Jika itu dilakukan Pak Ros, menurut Pak Ros itu kapan akan bisa dilakukan, atau apakah secepatnya atau menunggu beberapa waktu sehingga ada dampak yang lain, atau bagaimana Pak Ros? Mungkin saya akan secepatnya Pak, karena ini kalau bisa dibilang urgent Pak ya, anak tersebut kebutuhannya, mungkin saya akan lakukan Pak yang 2 metode tadi mungkin gitu Pak. Baik Pak Ros, barangkali itu hal yang patut kita tunggu. Barangkali izin saya bertanya lagi nih Pak Ros, jika ini anak ini sekarang dalam keadaan rendah gitu motivasi belajarnya, dan Pak Ros mampu mengukurnya dengan angka, kira-kira anak ini di angka berapa, dan kemudian kalau sudah nanti dilakukan langkah yang tadi dibicarakan, kira-kira bakal naik ke angka berapa Pak Ros? Jadi Pak Kus, kalau saya nilai ya keadaan sekarang anak tersebut mungkin berada di posisi 3 apa ya, atau 4 ya mungkin ya, karena psikolog itu yang sangat luar biasa Pak, susahnya untuk mengembalikan ke semula mungkin, karena kondisinya ini orang tua Pak, dan usianya juga masih kecil ya Pak ya, kelas 4 Pak itu. Jadi kalau saya sekarang dia nilai di 3 atau 4, mungkin saya berharap setelah strategi yang saya lakukan, atau nanti datang ke psikolog, kemudian mendatangi dengan kedua orang tuanya yang sekarang, mungkin saya targetkan naik di angka 6 atau 7 Pak. Saya berharap seperti itu Pak. Luar biasa Pak Ros, sebuah optimisme yang diperlukan untuk langkah yang akan dilakukan. Barangkali Pak Ros, ketika kita berbicara dan ngobrol ini dan Pak Ros mampu menyampaikan masalah yang muncul, kira-kira perasaan apa Pak Ros yang muncul? Luar biasa Pak Kus, saya sudah bisa ngobrol seperti ini ya, karena dari kemarin saya telepon Pak Kus ya, mohon maaf mengganggu nih. Kemarin saya telepon, kemudian meminta waktu untuk ngobrol, karena Pak Kus, saya merasa Pak Kus lebih dekat nih dengan saya gitu.
saya malu juga untuk ngobrol dengan yang lain, dan saya sangat berterima kasih Pak Gus atas motivasi ini nih, hari ini nih. Terima kasih bisa mengungkapkan apa yang saya alami nih, kendala di sekolah gitu, di pembelajaran, terutama bidang saya Pak, PJOK gitu. Ya, saya senang mendengarnya Pak Aros. Barangkali kita mempunyai perasaan yang sama ya terkait Iya, ini, karena iya. mau tidak mau kita harus melayani semua anak ya. Betul. Dan saya Iya. mengapresiasi lagi Pak Aros memikirkan satu orang anak pun begitu ya, Betul, terkait betul. emosinya. Jadi ini hal yang patut kita tunggu Pak hasilnya. Siap Pak. Langkah tadi terkait menghubungi keluarga dan memberikan konseling barangkali, betul. meminta dukungan dari mereka secara penuh. Kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil ada menghubungi psikologi yang mungkin patut didukung oleh semua guru ya, karena nanti terkait izin dari pimpinan. Nah, barangkali Pak Ros, setelah kita berbincang ini ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Iya, bagus. Saya pertama ucapkan terima kasih kembali ya Pak ya. Untuk yang lain mungkin pertanyaan tidak ada Pak ya, karena ini sudah luar biasa. Kemudian mungkin harapan Pak, harapan saya nanti untuk kejadian ini adalah Bapak membantu saya mungkin. Siap Bapak, pasti Bapak. Iya. Siap, barangkali kita akan sama-sama Pak. Siap Pak, siap. Menyelesaikan Siap. masalah ini, dan semoga apa yang kita harapkan dari angka 4 atau ke 7 dan sebagainya yang meningkatkan motivasi anak bisa terlaksana. Siap Pak, amin Pak, amin. Siap Pak Ros, barangkali sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak Ros. Siap, terima kasih Pak Yus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rosa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ibu merasa termotivasi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah kegiatan kemarin Pak? Saya pikir coaching kemarin sudah berjalan lancar. Kemudian coach sudah memunculkan gagasan yang solutif menurut saya bagi masalahnya yang disampaikan. Dan itu membuat saya lebih percaya diri lagi dan termotivasi untuk melakukan coaching selanjutnya. Luar biasa ya, yang kegiatan kemarin kita sudah lakukan menurut penilaian saya juga sudah sangat baik Pak, luar biasa, di luar ekspektasi. Bahkan saya mengacungkan 2 jempol buat Bapak untuk proses coachingnya. Banyak sekali catatan-catatan saya tentang mulai dari alur Tirta yang dikembangkan oleh Bapak mungkin sesuai dengan alurnya, kemudian yang menjadi prioritas pertanyaan berbobotnya sudah Bapak ajukan sehingga seorang coach itu bisa menjawab semua pertanyaan Bapak luar biasa dengan sangat terbuka dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Luar biasa Bapak untuk penilaiannya untuk pasca supervisi sekarang saya nilai sudah sangat berhasil untuk Bapak. Sekarang Pak, ada tidak kompetensi lagi yang akan ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan itu? Ada tidak kompetensi yang ingin dikembangkan kembali selain yang sudah Bapak lakukan? Saya pikir seorang coach itu harus tidak merasa puas dengan berbagai kompetensi yang sudah dimunculkan. Tetapi saya menggarisbawahi kemampuan saya dalam menghadirkan kesadaran penuh di dalam proses coaching secara seluruhnya. Kemudian saya pikir saya harus terus melatih kemampuan komunikasi dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Saya pikir itu yang saya harus lebih kembangkan. Betul luar biasa ya Bapak ya. Mudah-mudahan hasil perbincangan kita dari mulai kita observasi, kemudian pasca yang sudah saya lakukan dapat hasil yang maksimal sehingga proses coaching untuk selanjutnya yang Bapak lakukan lebih maksimal juga lebih bermanfaat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu atas hasil observasinya. Terima kasih. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rosa? Alhamdulillah Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga.
terima kasih sudah bertanya. Terima kasih, Pak. Bu Rosa, izin menyampaikan rubrik penilaian sebelum kita melaksanakan coaching, dan Ibu sebagai coachnya barangkali ya. Siap, Pak. Yang pertama, Bu Rosa di rubrik itu akan menilai apakah coaching yang dilaksanakan sesuai dengan alur cerita atau belum. Dan yang kedua, dalam coaching muncul pertanyaan berbobot. Lalu bagaimana nanti sebagai coaching mampu menggali respon sehingga memunculkan solusi dari coaching sendiri. Dan jangan lupa juga Bu Rosa, nanti ada penilaian tentang penggunaan prinsip coaching barangkali ya Bu Rosa ya, pemitraan, pertanyaan berbobot tadi, dan menggali potensi. Dan sebelum dimulai, Ibu saya izin bertanya nih, untuk proses coaching kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya ingin mendapatkan jawaban yang mengandung solusi dari coaching. Tentunya saya harus mengajukan pertanyaan berbobot di dalam proses coaching. Selain itu, saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi selama proses coaching ini? Baik Bapak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membuat dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching di dalam proses coaching tersebut. Baik Bu, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, barangkali indikator apa yang ingin dicapai dalam kompetensi yang menjadi fokus observasi Ibu selama proses coaching tersebut? Saya ingin meningkatkan komunikasi saya sehingga dapat memunculkan pertanyaan berbobot dan tentunya memunculkan jawaban solusi dari coaching. Baiklah Bu, luar biasa. Barangkali itu saja rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan ya Bu. Selamat melaksanakan coaching. Siap Bapak. Dan semoga lancar ya Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bu Rosa, apa kabar nih? Alhamdulillah Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Saya mau minta maaf nih kemarin waktunya, Bu Rosa. Kemarin tuh yang sempat Bu Rosa mau ketemu, ini baru ada waktu nih hari ini nih. Kita ada waktu nih sekitar 10-15 menitan nih. Sebetulnya pengen ngobrol apa sih Bu Rosa? Iya betul. Betul Bapak, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menyempatkan waktu hari ini. Kemarin luar biasa, sibuk sekali ya Pak. Iya. Ini Pak yang jadi pikiran saya. Yang pertama, saya itu murid saya di kelas ada satu murid yang sepertinya tidak bersemangat ketika pembelajaran matematika. Saya terlihat dari ketika menyelesaikan tugas-tugas dia tidak pernah selesai. Itu masalahnya Pak. Oke. Jadi permasalahan tadi nih, Bu Rosa yang tadi bilang motivasi mungkin ya, motivasi Iya, belajar betul, siswa. betul. Nah, untuk saat ini nih apa nih yang menjadi kendalanya nih di kegiatan di kelas Bu Rosa tadi nih? Betul. Saya pernah Pak kemarin atau ketika jam istirahat saya cari tahu masalahnya apa kepada anak dengan melakukan pendekatan personal. Ternyata anak itu katanya bosan dengan pembelajaran matematika, katanya tidak tahu manfaatnya apa, hanya disajikan dengan angka-angka saja yang biasa saja mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu Pak. Jadi anaknya sudah mah angkanya besar, terus seperti itu aja, jadi asal membosankan, asal tidak tahu kebermanfaatannya untuk pembelajaran matematika seperti apa. Nah ternyata masalahnya seperti itu masalahnya, jadi tidak ada motivasinya karena tidak ada ketertarikan apa ya sama pelajaran matematika itu ya. Mungkin strategi nih Bu Rosa, apakah Bu Rosa sudah menerapkan beberapa strategi atau Bu Rosa sudah melakukan apa aja nih untuk yang paling dekat nih gitu? Betul Bapak, saya pikir kemarin setelah mencari tahu masalah kepada anaknya, ini kesalahannya dari metode dengan media metode pengajarannya ya, karena anaknya bercerita
seperti gitu-gitu aja ngajarnya, kemudian tidak tahu kebermanfaatannya. Jadi saya pikir saya ingin menggunakan metode yang berbasis masalah seperti PJBL ya Pak ya. Iya. Kemudian mungkin media pembelajarannya juga dibuat semenarik mungkin. Semenarik mungkin, iya betul. Harus seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, karena itu merupakan istilahnya itu salah satu teknik mungkin Bu ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi tadi apa yang dilakukan Bu Ros ya, mengenai strategi apa yang harus dilakukan. Tadi ada 2 strategi. Yang pertama dalam berstrategi menampilkan mungkin, kemudian tadi teori PJBL ya Bu ya. Iya betul. Nah, rencana Ibu nih kalau saya bisa pengen tahu untuk melaksanakan itu kapan nih perkiraannya? Rencananya sih segera mungkin Bapak, tapi saya butuh kolaborasi mungkin ya Pak ya. Dengan guru-guru mungkin ya. Mungkin khususnya dengan rekan sejawat saya Pak, dalam penyediaan media pembelajaran, dalam mendiskusikan metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran matematika ini, sehingga tidak dirasa anak membosankan seperti itu ya Pak ya. Iya. Bu Rosa nih, ini andai kata nih kita di rate nih ya, di rate anak Ibu Kadanu sekarang itu ada di berapa nih untuk anak yang Ibu di kelas ini nih, dan pengen dinaikin sampai berapa nih gitu? Untuk anak ini karena pembelajaran matematika dirasanya angkanya besar dan sulit mungkin ya Pak ya. Sekarang anak itu ada di posisi 5 atau 6. Saya ingin naiklah menjadi 7 atau 8 Pak ya. Dengan angka 7 atau 8 ini saya rasa sudah baik karena sudah dapat menyelesaikan tugas otomatis gitu ya Pak ya, sudah bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Bapak. Mungkin karena di red 7 itu dukungannya tadi ada PJBL, kemudian tadi salah satu materi dan berstrateginya ya, yang akan direncanakan sama Bu Rosa. Luar biasa sekali Bu Rosa, ide yang sangat bermanfaat. Mungkin bagi saya juga Bu, sebagai guru olahraga nih, dari teknik Ibu Rosa ini bisa ditiru juga gitu. Kemudian nih komitmen Ibu nih untuk melaksanakan ini bagaimana tuh kira-kira? Komitmen saya yaitu ya pada diri sendiri dulu, saya ya Pak ya harus memperbaiki. Jadi saya harus punya motivasi yang kuat, diri saya harus mempunyai motivasi yang kuat untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya ya Pak ya. Kemudian menyediakan waktu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, sehingga ketika masuk ke kelas si anak pembelajaran matematika itu pembelajaran yang ditunggu-tunggu ya Pak ya, oleh semua orang ya Pak, oleh semua murid saya. Itu mungkin Pak komitmennya terhadap diri sendiri dulu Pak. Iya, diri sendiri ya, komitmen terhadap diri sendiri ya. Iya, untuk melakukan lebih baik lagi. Betul. Luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi Bu sebagai samarkan ya di sini. Luar biasa. Itu juga bisa mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan guru yang lain Bu Rosa ya. Ini waktu nih udah sedikit menyita nih Pak. Kira-kira apa sih yang didapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Luar biasa Pak, ternyata dengan percakapan kita yang sangat semangat ini memunculkan ide-ide saya, ternyata betul ya. Ternyata itu rencana aksinya tinggal metode pembelajarannya saja yang harus diubah, kemudian mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk anak. Alhamdulillah Bapak jadi lega, betul jadi lega, dan saya senang. Saya akan mencoba menerapkan apa yang telah didiskusikan bersama hari ini supaya nanti terlihat hasilnya dan berdampak untuk anak-anak saya. Perkiraan nih Bu Rosa mungkin tadi akan segera melaksanakan nih. Perkiraan untuk ketemu lagi selanjutnya untuk evaluasi nih, perkiraan Bu Rosa mau ketemu kapan nih kira-kira? Iya Bapak ya, karena mungkin sekarang hari Kamis ya Pak. Kamis ini ya. Mungkin Kamis depan. Siap, seminggu ya, seminggu waktunya. Ya, baik. Ini, Pak, kita ketemu lagi nanti ya. Siap Bapak. Bu Rosa hari ini ada pertanyaan lagi nih enggak nih? Untuk pertanyaan lagi sepertinya Alhamdulillah Bapak sudah sangat lega. Alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan kita kali ini ternyata realisasinya tinggal membuat metode media pembelajaran yang menarik ya Pak. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkannya setelah berbincang dengan Bapak. Baik. Terima kasih Bu Rosa sudah berbagi ilmu dengan saya ya. Khususnya dalam hal pembelajaran. Ketemu lagi mungkin minggu depan ya untuk evaluasi ya. Siap Bapak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Rosa. Terima kasih, hatur nuhun Bapak. Makan waktu. Waalaikumsalam. Baik.
Alhamdulillah ya Bu Ros, sudah melaksanakan proses coaching tadi. Iya Bapak, alhamdulillah. Barangkali sebagai observer, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya pasca coaching. Izin bertanya, barangkali Bu Rosa, apa yang sudah Ibu Rosa lakukan yang menurut Bu Rosa sudah baik ketika melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bapak, tadi yang menurut saya baik setelah melakukan proses coaching yaitu coach saya bisa bercerita secara terbuka kepada saya apa-apa yang menjadi unek-unek masalahnya selama ini. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga didapatkan solusi yang baik untuk coach saya sehingga beliau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik. Itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Rosa. Barangkali juga itu sudah menunjukkan indikator dari pengembangan kompetensi yang ingin Bu Rosa tingkatkan tadi ya, terkait kemampuan untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, betul Bapak. Yang kedua, barangkali saya akan izin menyampaikan bahwa menurut catatan saya, Ibu Rosa sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, dengan alur tirta yang sudah begitu runtut, kemudian fokus kepada coachingnya juga sangat nampak gitu Bu ya. Yang terakhir, barangkali saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rosa ingin kembangkan berdasarkan dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu. Betul Bapak, ternyata masih saja ada kompetensi yang harus dikembangkan dan ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak ketika ada proses coaching. Kenapa dengan kehadiran penuh? Tentunya kita bisa lebih konsentrasi terhadap masalah coaching yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengembangkan kemajuan komunikasi saya Bapak agar setiap saya melakukan proses coaching, coach saya mengerti apa maksud dan tujuan dari perbincangan kita kali ini gitu Bapak, seperti itu. Luar biasa Bu Ros, harapan Bu Rosa ke depan tentang coaching. Akhirnya saya mengucapkan selamat Bu Ros atas proses coaching yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapak. Ya, sampai jumpa barangkali Bu Ros di lain kesempatan. Siap-siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bros. Waalaikumsalam Bapak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ini sebelum Bros melaksanakan kegiatan coaching nih sebagai coach ya, ingin menanyakan dulu nih saya soal rubrik penilaian ya dalam sesi kali ini. Yang pertama lah menyampaikan mungkinnya mendiskusikan rubrik penilaian nantinya mungkin Bu Rosa harus seperti itu. Kemudian nanti apakah coaching mungkin saat kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian apakah muncul nanti pertanyaan berbobot mungkin. Kemudian nanti bagaimana seorang coach itu merespon pertanyaan dan bagaimana coach menggali kompetensi dari coach itu sendiri. Kemudian mungkin jangan lupa dengan prinsip kemitraan ya, dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menggali potensi dari kuci begitu. Sedikit ingin bertanya nih, bagaimana nih apa yang ingin dikembangkan nanti saat kegiatan coaching Ibu Ros sebagai coach itu? Betul Bapak, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya ingin belajar mendengarkan Pak, mendengarkan dari permasalahan dari seorang coach seperti apa. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga seorang coach juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya secara terbuka sehingga mendapatkan penyelesaian yang baik. Baik. Kalau misalkan bagian kompetensi nih yang ingin spesifik yang lebih khusus itu ingin diobservasi bagaimana tuh? Bagian yang lebih spesifiknya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bapak, karena menurut saya dengan pertanyaan berbobot dapat menjawab setiap permasalahan dari proses coaching ini
dari proses ceritanya Kuci kepada kita masalah-masalahnya sehingga dapat diambil solusinya seperti itu, Pak. Baik. Kalau indikator nih untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan nih yang diinginkan sama Bu Ros itu seperti apa nih? Indikatornya Iya. tentunya Bapak berarti seorang Kuci itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Jadi melalui proses kucing ini si Kuci dapat memberikan solusi sendiri terhadap masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Baik. Luar biasa ya apa yang akan dilakukan nanti sama Bu Ros ya dalam kegiatan kucing sebagai coach. Mudah-mudahan lancar Bu ya kegiatannya. Amin, Bapak, terima kasih dukungannya. Baik. Gitu aja paling Bu Ros ya. Siap, terima kasih, Bapak. semoga sukses. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami Bu Ros. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam Bu Rosa, apa kabar? Alhamdulillah Pak, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Rosa sudah bertanya. Ya Bapak, kemarin kan kita sudah bertemu ya Pak ya. Kemarin ada perbincangan kita yang tertunda, katanya Bapak mau cerita sesuatu. Cerita apa Pak? Betul Bu, saya ingin menyampaikan masalah di anak-anak Bu, barangkali dimulai dari kelas saya barangkali ya Bu ya. Saya pikir setelah melihat rapor pendidikan, numerasinya kurang bagus, kemudian ternyata memang saya melihat bahwa motivasi belajar anak-anak terkait matematika itu kurang Bu kalau menurut saya. Terus karena matematika ini nantinya di kelas 5 ada ANBK Bu, saya pikir saya merasa penting untuk membicarakan ini dengan guru lain atau mungkin dengan kepala sekolah akhirnya Bu. Luar biasa ya Pak Tantan, sampai segitunya memikirkan tentang pembelajaran matematika di sekolah kita, sudah menganalisis rapot pendidikan pula. Luar biasa Bapak, kepedulian Bapak saya apresiasi luar biasa terhadap sekolah. Sekarang apa yang paling penting menurut Bapak, kenapa tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya untuk ANBK, betul. Sekarang Bapak sudah menganalisis tidak ya kenapa sih di rapot pendidikan tadi pembelajaran matematika kita ada di bawah gitu sehingga Bapak fokus ke pembelajaran matematika. Baik Bu, matematika itu kan menurut saya saling berkaitan terkait kemampuan dasar anak. Contohnya misalnya masalah perkalian. Saya pikir anak-anak itu harus sudah hafal perkalian di kelas 3. Ternyata sampai di kelas 4 pun mereka kebanyakan belum hafal ya. Kemudian itu kan mempengaruhi untuk pembelajaran yang lain, misalnya FPB juga memerlukan hafalan perkalian dan seterusnya. Nah, saya pikir begini Bu, saya memikirkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak lewat strategi pembelajaran bersama yang kolektif gitu. Mudah-mudahan bisa melibatkan semua guru di dalam pembelajarannya, yang kemudian pembelajarannya membuat anak-anak itu merasa tertantang gitu, berkompetisi gitu. Nah, saya memiliki ide terkait ini Bu. Luar biasa ya Bapak ya, tadi terkait strateginya yang akan Bapak kembangkan untuk meningkatkan pembelajaran matematika kita. Itu termasuk solusinya berarti ya Pak ya tentang permasalahan ini, atau ada lagi solusi yang Bapak pikirkan untuk mengatasi pembelajaran matematika di sekolah kita? Iya Bu, ini penting bagi saya untuk berbicara dengan salah satu rekan, kemudian berbicara dengan rekan lain yang lebih banyak untuk kemudian nanti mengusulkan ide saya ini kepada kepala sekolah. Saya memiliki sebuah ide untuk menyelenggarakan atau melaksanakan strategi pembelajaran, namanya Bu bernalar Bu, singkatan dari belajar numerasi aktif lewat lomba asik tapi realistis. Nah, itu merupakan skenario atau strategi belajar di luar kelas Bu, tetapi dikerjakan oleh atau melibatkan banyak guru Bu, karena di pembelajaran ini kita akan bermain seperti menyelesaikan soal di level 1, level 2, level 3 dan 4 gitu, dan itu perlu keterlibatan semua guru Bu. Luar biasa ya Bapak ya. Berarti Bapak
kemampuan komunikasinya, kemampuan kolaborasinya sudah sangat baik sekali. Sekarang Pak, apakah ada hambatan ketika Bapak akan menjalankan rencana Bapak tadi, strategi-strategi Bapak tadi? Ada hambatannya tidak ya Pak? Ya tentu saja Bu, tantangannya ketika ini pembelajaran kolektif dan dilaksanakan bersama-sama. Satu, barangkali waktu yang harus disepakati, apakah nanti diizinkan atau tidak nih oleh kepala sekolah menggunakan waktu jam pembelajaran reguler di dalam kegiatan kolaboratif ini. Itu barangkali tantangannya, sehingga saya atau penting bagi saya untuk berbicara dengan rekan sejawat gitu Bu. Oh itu ya hambatannya ya, luar biasa. Bapak sudah bisa menganalisis juga hambatannya ya. Sedangkan hambatan ini dapat diatasi enggak, tidak menurut Bapak? Ya, inilah kenapa saya ingin bertemu dengan Ibu barangkali sebagai rekan yang ingin pertama saya ajak, kemudian saya sampaikan ide ini, dan mudah-mudahan Ibu juga menganggap ini hal positif, sehingga nanti ketika berbicara dengan rekan yang lain saya punya dukungan. Iya, luar biasa. Berarti hambatan ini sebetulnya dapat diatasi dengan kolaborasi bersama rekan sejawat ya Pak ya. Insya Allah menurut saya yang Bapak utarakan tadi, yang Bapak paparkan tadi sudah sangat baik, sudah sangat positif. Insya Allah nanti juga respon dari yang lain juga seperti itu, luar biasa Bapak. Sekarang Pak, ada tidak sih ukuran kesuksesan menurut Bapak kalau rencana-rencana Bapak ini dapat dilaksanakan? Baik Bu, barangkali penting bagi saya menyampaikan detail dari rencana ini ya Bu ya, supaya nanti barangkali kita bisa menganalisa keberhasilan kegiatan ini. Jadi kegiatan namanya bernalar ini dilaksanakan di luar lapangan, lalu kemudian dibentuk pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Semua posnya ditunggui oleh guru yang kemudian nanti memberikan atau melayani soal dalam berbagai level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah misalnya kalau level 1, misalkan katakan materinya operasi hitung bilangan bulat, jadi mudah gitu ya Pak ya? Itu di level 1 misalnya tambah kurang kali bagi, di level 2 nya campuran, di level 3 nya barangkali yang berhubungan dengan luas bangun datar, dan level 4 nya nanti adalah soal cerita yang mengarah kepada AKM. Nah mudah-mudahan dengan soal berjenjang ini mampu meningkatkan motivasi anak-anak. Ya, kalau yang saya pikir sekarang anak-anak berada di angka 5, mudah-mudahan bisa meningkat di angka 7, begitu Bu. Luar biasa, keren Bapak, salut lah sama Bapak dengan strategi-strateginya, pemaparannya, rencana aksinya tadi sudah Bapak sangat jelaskan, sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Akhirnya saya bisa mendengarkan rencana Bapak dengan segitu baiknya. Sekarang Pak, kalau diskalakan gitu ya, tingkat keberhasilannya gitu seperti apa sih Pak dari yang sekarang Bapak mau proses? Ya tadi saya sudah sampaikan Bu, ketika motivasi anak-anak saya pikir sekarangnya mungkin di angka 4 dan 5 lah untuk semua, khusus untuk kelas saya barangkali ya Bu ya. Nah ketika nanti barangkali berkolaborasi dengan guru lain dan mereka sama-sama mengukur tuh kemampuan anak-anaknya atau motivasi anak-anaknya, mudah-mudahan rata-rata mereka mencapai motivasi belajar di angka 7 atau 8 lah, 7 atau 8 mudah-mudahan. Nah itu nanti mungkin dibuktikan dengan aktivitas yang ada di lapangan nanti Bu, bagaimana keaktifan anak, bagaimana anak ingin menyelesaikan soal secara tuntas gitu, karena mereka akhirnya kan tidak ingin menjadi orang yang tidak berhasil dari skenario yang ada gitu. Betul ya, semangatnya ya Pak ya, betul. Mudah-mudahan skala yang tadi Bapak prioritaskan tadi bisa tercapai ya Pak ya, luar biasa. Dengan semangat Bapak saya yakin semuanya dapat teratasi, luar biasa Bapak. Komitmennya sekarang Pak, komitmen untuk menjalankan rencana aksi Bapak apa ya Pak? Setelah ngobrol dengan Ibu, barangkali nanti Ibu kalau Ibu mendukung dan merasa ini adalah hal positif, barangkali secepatnya kita menyampaikan ini ke rekan guru yang lain, lalu kemudian nanti besok mungkin di hari Rabu kita menyampaikan kegiatan ini ke kepala sekolah. Nanti kalau misalkan sudah disetujui, di hari Jumat kita akan laksanakan di jam pembelajaran yang 2 jam pembelajaran lah yang biasa digunakan untuk kegiatan pramuka. Luar biasa Bapak, hebat. Salut sama Bapak, salut yang keberapa kali ya Pak ya, luar biasa ternyata
Bapak memikirkan tentang pembelajaran matematika di sekolah kita itu sangat antusias gitu untuk memperbaiki tadi mutu pendidikan kita. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan semua rencana-rencana Bapak terus akan dilaksanakan hari Jumat ini akan terrealisasi dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bapak. Oke, apa kabar nih? Baik Bapak bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi nih kita hari ini. Iya betul ya Bapak ya. Untuk kegiatan pasca nih, Ya. pasca sport visi ya. Apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ketika kemarin tuh? Luar biasa ya Pak ya, ternyata pengalamannya setelah melakukan coaching itu sangat bermakna gitu ya. Ternyata saya sudah dapat mendengarkan coach bercerita tentang permasalahannya. Kemudian saya juga sudah dapat mengajukan pertanyaan yang menurut saya sudah baik, sudah berbobot, sehingga seorang coach bisa bercerita, bahkan bisa mengambil solusi terhadap permasalahannya sendiri. Itu mungkin Pak pengalaman saya yang luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana kemudian indikatornya nih yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikatornya tentu saja dari proses coaching tadi, coach dapat menyelesaikan permasalahannya, bahkan dapat menceritakan rencana-rencana aksinya yang akan dilakukan terhadap masalah yang dihadapinya. Kita juga telah melakukan rencana tindak lanjutnya seperti apa untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengukur tercapaiannya. Luar biasa Bu Rosa. Dari hasil catatan saya nih, hasil observasi ya, Ibu Ros sudah melakukan rubrik penilaian yang luar biasa dari mulai alutirta ya, kemudian penilaian, kemudian menyampaikan dengan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar ya sebagai seorang coach yang luar biasa. Selain yang tadi nih, yang temuan Bu Ros nih ada gitu ya, kira-kira apalagi nih yang ingin dikembangkan gitu? Betul Pak, ternyata masih saja ada yang ingin dikembangkan ya, betul ya Pak, dalam proses coaching ini. Di antaranya itu kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh ya? Iya, kehadiran penuhnya. Jadi kita tetap fokus pada coach ketika coach bercerita itu masih kehadiran penuh. Sehingga kita dapat terus membuka pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi, sehingga coach dapat menyelesaikan atau membuat rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya juga ingin belajar tentang kompetensi saya berkomunikasi Pak. Komunikasi saya agar ketika proses coaching, coach mengerti apa maksud dan tujuan dari yang saya inginkan gitu, seperti itu Bapak. Luar biasa Bu Ros ya, tadi saya garis bawahi tadi tentang komunikasi ya. Betul, ini Bapak. memang dibutuhkan untuk semua kegiatan coaching ya, karena di sana kita harus benar-benar maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini sungguh luar biasa ya apa yang dilakukan sama Ibu Ros. Terima kasih Bu Ros sudah melakukan pasca supervisi ini. Semoga Bu Ros tetap semangat ke depannya dan mungkin suatu saat kita ketemu lagi Bu Ros. Siap Bapak, terima kasih sekali bantuannya. Baik, terima kasih Bu Ros, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum